Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang wanita bernama Salma. Dari luar, ia terlihat seperti orang yang taat beribadah. Ia rajin salat, sering membaca Al-Quran, bahkan sering bersedekah di depan orang banyak. Banyak tetangga yang mengira ia adalah wanita salehah. Namun, di balik itu semua, Salma memiliki hati yang keras dan akhlak yang buruk. Ia sangat sombong dengan ibadahnya. Ia sering merendahkan orang lain yang menurutnya kurang taat. Lihat mereka itu, katanya suatu hari, salat saja jarang, sedekah tidak pernah. Bagaimana bisa masuk surga? Tidak seperti aku, yang ibadahnya lengkap. Selain itu, Salma juga dikenal suka menyakiti tetangganya dengan lidahnya. Ia sering bergunjing, menyebarkan aib orang lain, bahkan menghina pembantu di rumahnya. Ia tidak pernah meminta maaf, karena merasa dirinya lebih mulia. Suatu malam, ia bermimpi seakan berada di padang mahsyar. Semua manusia dikumpulkan, dan amal-amal mereka ditimbang. Salma maju dengan penuh percaya diri. Ia membawa catatan salat, puasa, dan sedekah yang sangat banyak. Namun, malaikat penjaga hisab berkata, "Benar, engkau banyak beribadah. Tetapi engkau juga banyak menyakiti hamba-hamba Allah dengan lisanmu. Semua amalmu diberikan kepada orang-orang yang engkau zalimi, hingga tidak tersisa bagimu sedikit pun." Salma menangis dan berkata, "Ya Allah, aku punya ibadah yang banyak, kenapa aku tidak masuk surga?" Lalu terdengar suara, "Sesungguhnya aku tidak menerima ibadah dari orang yang hatinya sombong dan lisannya menyakiti sesama. Surgaku tidak diperuntukkan bagi orang yang seperti itu." Salma pun tersadar dari mimpinya. Namun sayang, kesombongannya terlalu besar. Ia tidak mau berubah, dan tetap merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Dan kelak, pada hari kiamat, orang-orang seperti Salma inilah yang dilarang masuk surga meskipun ibadahnya banyak, karena akhlaknya buruk dan hatinya penuh kesombongan. Pelajaran dari cerita ini, surga bukan hanya untuk orang yang rajin ibadah, tapi untuk mereka yang tulus ikhlas. Menyakiti orang lain bisa menghapus pahala ibadah. Kesombongan adalah penghalang terbesar untuk masuk surga. CTGPT, Anda bilang, kenapa wanita harus menjaga sikap dan perilaku dalam Islam? CTGPT bilang, dalam Islam, wanita memiliki kedudukan yang sangat mulia. Karena itu, menjaga sikap dan perilaku bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk menjaga kehormatan, keluarga, dan masyarakat. Berikut beberapa alasannya. Menjaga kehormatan dan martabat. Islam memuliakan wanita dengan kehormatan. Perilaku yang baik akan menjaga nama baik dirinya, keluarganya, serta menjauhkan dari fitnah dan pandangan buruk orang lain. Cerminan keimanan. Sikap dan akhlak seorang wanita mencerminkan tingkat keimanannya. Rasulullah bersabda bahwa sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita solihah, yaitu yang menjaga ibadah, akhlak, dan perilakunya. Pengaruh besar dalam keluarga. Wanita adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Jika ia menjaga perilaku, maka akan lahir generasi yang berakhlak mulia. Sebaliknya, jika ia tidak menjaga sikap, dampaknya bisa buruk bagi pendidikan dan akhlak anak-anaknya. Menghindari fitnah dan kemaksiatan. Wanita memiliki daya tarik yang besar. Karena itu, Islam menekankan pentingnya menjaga perilaku, berpakaian sopan, menutup aurat, dan menjaga pergaulan agar tidak menjadi sebab terjadinya fitnah atau dosa. Mendapatkan ridha Allah. Sikap dan perilaku yang baik sesuai tuntunan Islam merupakan bentuk ketaatan kepada Allah. Dengan menjaga lisan, menundukkan pandangan, bersikap sopan, dan berakhlak baik, seorang wanita akan lebih dekat dengan ridha Allah dan dijauhkan dari neraka. Akan dimuliakan di dunia dan akhirat. Wanita yang menjaga akhlaknya akan lebih dihargai di tengah masyarakat. Di akhirat kelak, Allah menjanjikan surga bagi mereka yang istiqomah menjaga iman, sikap, dan amalannya. Singkatnya, menjaga sikap dan perilaku adalah bentuk perlindungan, kemuliaan, dan jalan menuju ridha Allah bagi seorang wanita. Wanita, begitu juga laki-laki, sangat dianjurkan untuk menjaga ucapan dalam Islam karena lisan adalah salah satu sumber kebaikan sekaligus keburukan terbesar. Berikut beberapa alasannya. Ucapan akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Allah berfirman, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Qs. Qaf 18. Setiap kata yang keluar akan dicatat, baik atau buruk. Ucapan bisa mendatangkan pahala atau dosa besar.
Rasulullah bersabda, sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang diridai Allah tanpa ia pikirkan, Allah akan meninggikan derajatnya dengannya. Dan sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang dimurkai Allah tanpa ia pikirkan, ia akan terjerumus ke dalam neraka karenanya. Hari, Bukhari dan Muslim, ucapan mencerminkan hati dan akhlak. Cara berbicara menunjukkan akhlak seseorang. Wanita yang menjaga lisannya akan terlihat lebih terhormat, berwibawa, dan dijaga kehormatannya. Ucapan bisa menjadi fitnah dan membuka pintu dosa. Perkataan yang kasar, gibah, namimah adu domba atau berkata manis yang tidak perlu bisa menimbulkan fitnah, merusak hubungan, bahkan memancing godaan bagi laki-laki. Ucapan yang baik adalah salah satu tanda keimanan. Rasulullah bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hari, Bukhari dan Muslim. Jadi, wanita harus menjaga ucapan agar terhindar dari dosa, menjaga kehormatan diri, serta menjadi sebab datangnya rahmat Allah. Dalam Islam, ketaatan seorang wanita kepada suaminya memiliki kedudukan yang penting, selama tidak bertentangan dengan syariat Allah. Berikut alasannya. 1. Suami sebagai pemimpin keluarga. Allah berfirman, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Qs. An-Nisa, 34. Artinya, suami diberi tanggung jawab lebih besar untuk memimpin, menafkahi, melindungi, dan membimbing keluarga. Karena itu, istri dianjurkan taat kepada suami dalam urusan yang baik. 2. Menjaga keharmonisan rumah tangga. Rumah tangga bisa berjalan harmonis bila ada pemimpin yang ditaati. Jika istri menentang tanpa alasan yang benar, maka akan muncul banyak perselisihan. 3. Bagian dari ibadah. Rasulullah bersabda, apabila seorang wanita melaksanakan salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, dan taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah ke surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Hari, Ahmad. 4. Suami sebagai jalan pahala. Ketaatan istri kepada suami dalam hal yang ma'ruf kebaikan, menjadi ladang pahala, sama seperti suami menafkahi istri dan anak-anaknya juga menjadi pahala. 5. Mencerminkan akhlak mulia seorang wanita. Wanita yang patuh, lembut, dan menghormati suaminya akan menjadi sosok yang dicintai suami dan dirahmati Allah. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang demikian, dan menjadikan kita manusia yang beriman. Semoga kita selalu menjadi hamba Allah yang senantiasa berada di jalan yang benar.